Halo, halo, ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini kalau saya amati eh, kampanye makin menarik ya, karena kandidat terutama ini paslon nomor satu Anies Baswedan itu bersama timnya sudah mulai lebih berani menunjukkan diferensiasi terhadap pemerintahan Jokowi dan saya kira harus dilakukan. Bahkan ini sudah dilakukan oleh Caimin sekarang. Dia mulai mengkritik jalan tol yang dia menyatakan dia dapat keluhan dari tukang becak bahwa dia bayar pajak juga, terus kemudian pajaknya itu kan digunakan untuk membangun jalan tol, tapi dia tidak bisa menikmati jalan tol. Saya kira ini ide yang sudah lama Anda sampaikan begitu ya. Dan kemudian juga eh, soal misalnya pembangunan yang lebih partisipatif. Ini Fadil Hasan, tim pakarnya Anies, juga menyatakan bahwa semua akan dievaluasi. Semua kebijaksanaan pemerintah yang sedang berjalan, yang akan berjalan, yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, yang akan berjalan itu semua dievaluasi dan dia menggarisbawahi yang paling penting itu adalah pelibatan masyarakat dalam hal itu dan lebih partisipatif dan lebih transparan. Saya kira ini kritik-kritik yang saya kira kita senang kalau kemudian ini disuarakan oleh para kandidat dan timnya. Iya memang di dalam semakin mendekati hari pemungutan suara, orang mau lihat distingsi yang makin tajam tuh. Mhm. Diferensialnya apa orang akan tajam gitu kan? Karena Mhm. itu perlu pemetaan baru tuh. Supaya orang makin tahu bahwa oh Anies, Caimin posisinya segitu tuh. Mhm. Dan Pak Prabowo posisinya juga makin kental soal Jokowisme itu. Sementara Ganjar ya orang masih nunggu tuh mau kemana sebetulnya Ganjar tuh. Mhm. Mhm. Jadi tetap dua kubu ini udah terbentuk sebetulnya. Yang betul-betul ingin perubahan makin lama makin tajam karena itu akan ditagih oleh publik. Jadi kalau Anies masih Ya. siksa, ya tunggulah itu kan Mhm. nanti setelah saya terpilih. Oh, itu anggap bahwa Anda oportunis. Tuh, Mhm. kan itu udah undang-undang nggak boleh dirubah. Enggak, justru undang-undang itu yang minta diubah oleh konstituen Anda kan. Itu Mhm. soalnya. Nah Prabowo jadi lebih konsisten karena dianggap udah itu jalan tol harus diteruskan, IKN diteruskan. Ya, nggak ada soal kan supaya Mhm. nanti di kotak suara nanti orang langsung datang dengan ini. Oh, Anies kita pilih karena ingin membatalkan IKN yang membebani APBN. Oh, Anies kita pilih karena ingin mengevaluasi jalan tol yang sifatnya sebetulnya tidak penting-penting amat, yang penting bikin jalan rusuk tuh. Buat apa ada jalan tol sehingga petani itu bergairah untuk pergi ke pasar, tapi sampai di pintu tol itu petani tomat tinggal merenung karena tomatnya udah jadi jus tomat karena jalan dari desa ke jalan tolnya rusak kan itu Mhm. intinya sebetulnya tuh. Nah ini sebetulnya ide di dalam perspektif pilpres. Pilpres itu bukan sekedar memilih orang, tapi memilih orang dengan kebijakan yang berbeda dengan kandidat yang lain kan itu Mhm. intinya tuh. Jadi bagus betul kalau hal-hal yang tadinya masih agak sumir dibikin lebih tegas oleh posisi yang ini jadi lebih tegas di dalam isu-isu utama kebijakan publik, terutama soal IKN dan jalan tol. Karena ini kereta cepat juga begitu kan. Dan semua yang pernah dikritik oleh para peneliti itu dibatalkan oleh para buzzer. Para buzzer itu nggak punya pengetahuan secara teknis, Mhm. apalagi secara skala ekonomi, bahwa Jokowi memboroskan APBN hanya untuk keinginan dia diingat sebagai pembuat jalan tol terpanjang, pembuat ibu kota negara. Itu semua hilang dalam ingatan kita. Begitu kita lihat bahwa oh iya semuanya sebetulnya setelah jalan tol jadi, setelah IKN jadi, setelah kereta cepat jadi, itu diberikan untuk Gibran, bukan untuk rakyat Indonesia. Iya, iya. Dan ini saya kira ini kita dorong jadi pemilih itu lebih rasional begitu ya. Kalau nantinya pada saatnya mereka memilih ya meminjam istilah yang dikatakan oleh Kaisang kan begitu ya. Kalau mau pilih perubahan pilih nomor satu kata dia. Kalau mau pilih perlanjutan pilih nomor dua. Nah persoalannya kemudian nomor tiga apa dong gitu. Karena sekarang justru yang terjadi ribut-ribut adalah nomor tiga lagi ribut dengan nomor dua karena dianggap bahwa mereka kan menyatakan selama ini kampanye Ganjar itu selalu dikuntit oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata karena di mana daerah-daerah yang sebelumnya didatangi oleh Ganjar kan kemudian nggak satu dua hari kemudian datangi oleh Pak Jokowi. Ini yang terjadi juga di IKN. Menurut saya walaupun ini cukup absurd kalau kemudian tim Ganjar juga melihat bahwa oh Kaisang ini Gibran ini sekarang ngikuti juga Pak Ganjar karena sepekan sebelumnya Pak Ganjar datang ke IKN dan kemudian Gibran juga datang ke situ. Saya kira sebenarnya kalau klaim soal IKN ya pasti orang akan lebih melihat itu pada pada Gibran ketimbang pada Ganjar gitu. Ya karena itu kalau orang tanya emang apa bedanya Gibran sama Ganjar dalam soal IKN sama aja, dalam jalan Mhm. tol sama aja kan. Kan Mhm. dua-duanya ini anak asuh dari Presiden Jokowi yang Mhm. kemudian berpisah arah itu Mhm. karena ada pengasuh baru, Megawati mau asuh sendiri Mhm. Ganjar.
Jadi sebetulnya ide bahwa yang dibuntuti ya dibuntuti demi apa? Kan mestinya buntut membuntuti itu cuma soal salib menyalip. Nah kalau Ganjar bisa lari lebih kencang meninggalkan Kaisang, ya udah Kaisang pasti nggak ada pikiran atau kalimat satir itu kan. Bagaimana supaya Ganjar lagi kencang? Ya lampaui Jokowi. Kalau Ganjar masih berlari di belakang Jokowi, tuh Kaisang bilang ya mending lu gabung dengan Prabowo aja kan dua-duanya berlari di belakang Jokowi. Jadi sebetulnya itu yang kita maksud dengan distingsi tadi itu. Di dalam politik mesti ada distingsi. Siapa lawan, siapa kawan. Enggak semua itu nanti jadi kawan. Iya, tetapi di dalam benak publik ngapain milih 3 orang kalau perspektifnya sama. Nah sekarang yang berbeda itu cuma Anies dan Prabowo. Nah Ganjar terjebak di situ. Dia mau bikin apa sebetulnya? Kan kita udah usulin Ganjar itu bisa lari lebih kencang kalau dia mau membuat deklarasi bahwa Jokowi adalah presiden paling memalukan dari bangsa ini dan dia bertanggung jawab karena Ganjar ikut mengasuh kemenangan Pak Jokowi kan. Jadi itu sebetulnya di sinyal distingtif itu yang mesti diberikan oleh Ganjar. Kalau enggak dia akan jadi mainan Kaisang. Ya, ya, ya. Dan memang Ganjar kemudian ditanya oleh wartawan soal ledekan Kaisang itu, dia nyatakan kalau itu apa dong kelebihannya? Dia menjawab bahwa lebih cepat dan lebih unggul. Saya lagi mikir lebih cepatnya di mana? Oh, lebih cepat datang ke IKN? Ya, dia memang lebih cepat dibandingkan dibandingkan Gibran gitu. Lebih unggul, unggul dalam hal apa ini yang masih jadi pertanyaan publik kan? Kita tidak melihat sesuatu keunggulan pada Ganjar. Saya kira kita dorong mesti Ganjar ini membentuk semacam satu genre baru gitu kalau kita ngomongnya begitu Iya, ya. itu mesti ada tuh. Yang Jadi membedakan itu sehingga kita punya banyak pilihan gitu loh dalam ini. Publik punya banyak pilihan. itu kesulitan PDIP sekarang. Lebih cepat lebih unggul. Ya kan lebih cepat lebih unggul, tapi Jokowi bilang yang mampu mempercepat dan mengungguli dia itu cuma Prabowo, bukan Ganjar. Jadi betul tadi itu ada genre baru ini yang mesti kita dalilkan. Maksudnya Ganjar dalilkan pada publik. Ini yang kami maksud cepat dan unggul, yaitu lebih cepat menurunkan presiden, lebih unggul di dalam mengimpeach presiden. Kan bisa begitu. Ya, oke. Wah, kalau itu sih langsung dapat poin. Itu benar-benar itu lebih cepat dan unggul itu Bung Rocky. Ya kan, Dan cuma potensinya itu kan. bisa loh ya. PDI potensinya kan punya potensi besar untuk itu kan. Iya itu PDIP begitu dia call impeachment itu semua partai termasuk mungkin beberapa partai yang agak kesel pada Ganjar tapi dipaksa berkoalisi dengan Prabowo itu bisa pindah ke PDIP. Karena hitungan dari orang yang kenapa mesti cemas padahal udah di ujung nih tinggal 50 hari pemilu tapi Ganjar tetap nggak ada poin. Jadi lama-lama nanti Kaisang bilang kalau begitu gua aja yang jadi Ibu Mega saya aja Kaisang yang gantiin Ganjar kan masih bisa diubah walaupun kena denda misalnya. Tapi hal yang kita mau pastikan bahwa dari awal itu Ganjar itu memang kehilangan pakem dan kehilangan posisi ideologis tuh. Padahal dia bisa bilang menurut Soekarno IKN itu buruk karena itu menyebabkan Wong Cili, para marhaen tidak bisa mengakses istana tuh karena istana itu akan ada di jauh dari Jakarta tuh sementara Wong Cili lebih banyak di Jawa kan bisa nipu-nipu begitu kan bahwa kereta cepat itu sama seperti jalan tol hanya bisa dinikmati oleh orang yang beruang. Bung Karno bilang stop kereta cepat kan imajinasi Ganjar mesti nyampe di situ supaya paling tidak memelihara konstituen captive marketnya konstituen tradisional dari PDIP. Sekarang konstituen tradisional PDIP mulai digerus oleh PSI. Kan itu dia mestinya masa PSI bisa ngalahin suara Bung Karno di PDIP. Kan itu ngaco tuh. Ya, ya, ya. Dan ini sebenarnya justru malah yang memulainya ini Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kemarin di dalam bedah visi misi calon wakil presiden di kampus Universitas Andalas Padang, Pak Mahfud itu sudah menyatakan bahwa dia menilai proyek food estate itu adalah proyek gagal, gitu ya. Dan ini kan berarti dia sekali lempar batu kena dua burung nih, karena itu berarti kan kalau ngomongin food estate ini adalah visi misi dari Pak Jokowi, dan kalau ngomongin food estate mau nggak mau Pak Prabowo terkena karena ada proyek di Gunung Emas Kalimantan Tengah yang banyak dipersoalkan oleh para aktivis lingkungan. Gitu. Iya, tapi kalau yang ngomong Mahfud ntar ya lu ada di kabinet lu baru ngomong ngoceh sekarang kira-kira. Tapi kalau Ganjar yang ngomong itu betul-betul lebih berkualitas karena Ganjar tahu bahwa Jokowi diasuh oleh PDIP dan PDIP gagal untuk menjadikan Jokowi itu sebagai presiden yang membanggakan. Jadi sebetulnya kualitas narasi dari Ganjar itu yang ditunggu, bukan Pak Mahfud tetap itu dia ban serep lah.
toh Anda nanti cuma akan jadi wakil presiden. Kan kebijakan presiden itu yang ditunggu. Apa kebijakan Ganjar itu terhadap IKN? Itu yang orang ingin lihat tuh. Apa posisi Ganjar terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dibuat oleh presiden? Itu justru yang mesti dikemukakan sekarang. Yang intinya orang mau bilang yang mampu mengimpeach presiden ada cuma dia yang pernah mengasuh sang presiden, yaitu PDIP kan. Jadi potensi PDIP untuk naikin suara itu besar betul. Kecuali potensi Ganjar untuk berkelahi jadi minim. Ya, ya. Nah, tetapi ini kan ya, kalau terus-menerus begini ya kita tidak akan terkejut kalau kemudian kehadiran pasangan Ganjar dan Mahfud itu ya sebagai bagian cuman pelengkap saja begitu ya, karena pasti ini kuda pacunya itu antara Pak Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin yang terjadi. Kelihatannya jebakan itu yang berhasil diciptakan oleh Jokowi dan dikunci di situ tuh. Tetap orang hanya akan lihat duel antara Anies dan Prabowo. Dulu orang menganggap bahwa Ganjar itu ya setara dengan dua orang ini dalam posisi ideologi. Ternyata enggak tuh. Jadi ideologi Ganjar yang setengah-setengah itu yang membuat PDIP makin lama makin kehilangan daya dukung tuh dari pemilih, bahkan dari pemilih tradisionalnya. Itu yang menyebabkan dengan gagah perkasa PSI mengatakan kami akan libas kalian tuh. Ya memang akan dilibas tuh dengan duri-duri mawar yang akan menyebabkan bantengnya itu kesakitan karena tertusuk duri mawar. Iya, ya. Dan sebenarnya itu serius ya, tantangan yang kemarin kita bahas ya, bahwa PSI melalui Raja Juli Antoni sekjennya menyatakan ingin mengubah Jateng sebagai dari kandang banteng menjadi kebun mawar merah. Itu kan tantangan yang tidak main-main, dan orang bisa menafsirkan itu, mana mungkin seorang seperti Raja Juli berani sesumbar seperti itu tanpa ada backup dari Pak Lurah kan. Ya udah pasti itu Pak Lurah udah jadi mesti dianggap bahwa Pak Jokowi, Pak Lurah ini udah nggak peduli dengan PDIP. Nah, ngapain PDIP masih takut untuk menurunkan orang yang tadinya mereka besarkan? Kan itu inti dari politik sebetulnya. Kalau masih nunggu remah-remah dari Jokowi yang nggak ada, bahkan sisa-sisa terakhir itu akan diambil oleh relawan-relawan Jokowi yang ada di Ganjar dan bukan dapat ke Ganjar tuh. Jadi perintah Jokowi supaya seluruh sumber daya, seluruh aparat negara itu dialihkan pada Prabowo, dan itu yang diucapkan sebetulnya secara diam-diam oleh Kaisang. Jadi pasti Kaisang itu habis makan malam dengan bapaknya dan dapat sinyal itu. Karena itu Kaisang berani, atau PSI melalui sektiannya itu berani untuk mengatakan bahwa kami akan merahkan Jawa Tengah bukan dengan bendera PDIP tapi dengan lambang mawar kan itu. Nah, apa susahnya Ganjar bilang bahwa bagaimana mungkin Anda mau merahkan Jawa Tengah dengan bendera PSI kalau Anda masih jualan pisang, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dipakai sebagai gimmick. Dan itu pentingnya Ganjar misalnya bantu, atau tim Ganjar membantu untuk membatalkan arogansi dari PSI kan. Misalnya bilang, ya Anda sendiri akan terpleset oleh kulit pisangmu sendiri, itu kira-kira begitu. Ganjarnya mesti bilang begitu. Iya, iya, iya. Ini makin hari saya kira kalau mereka tidak segala mengubah positioning dan membuat positioning baru, ya tidak mungkin itu mereka akan tertinggal semakin jauh dalam situasi semacam ini. Maksud saya pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Iya, saya tetap ingin PDIP itu tumbuh sebagai partai modern yang meluruskan ide-ide Bung Karno. Ini satu-satunya partai yang secara historis berbasis pada pendiri bangsa. Jadi jangan dia jadi cemen justru di akhir di ujung kekuasaan Pak Jokowi, apalagi dicemen-cemenin oleh anak kecil. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Nomor 10 ya. Ya, ini kita kompor sekalian ya. Yes, oke. Kompor untuk kebaikan ya. Mantap.